Oke, kita lanjutkan lagi yang untuk video kedua ini. Coba ya, sekarang saya buat. Oke, untuk video kedua ini sebenarnya nanti sama juga, yaitu persamaan diferensial yang untuk order 2. Nah, maksudnya yang order 1 tadi kan kayak gini ya. Order 1 itu bentuknya segini. Nah, yang order 2 nanti bentuknya kayak gini, titik. Oke, jadi seperti itu nanti bentuknya. Nah, buat teman-teman, sebenarnya order 1 dan order 2 ini bisa diselesaikan dari beberapa hampir sama bentuknya, cuma nanti penyelesaiannya itu agak kita ubah. Contohnya seperti ini. Order 1 kan tadi kalau kita ubah kan dia bentuknya gini, dx per dt ya. Sedangkan yang untuk order 2 jadi kayak gini, d kuadrat x per dt kuadrat. Nah, sekarang kita punya contoh misalnya seperti ini, d kuadrat x per dt kuadrat dikurang 3 dx per dt tambah 2x sama dengan 2e pangkat 3t, dimana tadi ketika t sama dengan 0, x-nya itu sama dengan 5. Nah, ntar saya pindahin ini biar kelihatan jelas ya. Oke, x sama dengan 5, dan ada tambahan lagi ya, dan untuk order satunya dx-nya per dt-nya itu sama dengan 7. Oke, kalau kita menulis kembali persamaan order 1 sampai order 2 ya, yang kalau misalnya persamaan tanpa order itu kan kayak gini ya. X. Kalau order 1 ini gini, sx kurang apa, x 0. Kalau x pangkat 2 berapa, s2 x kurang s x 0 kurang x1. Jadi sama ya prinsipnya, nanti tergantung pangkatnya. Ketika x pangkat 1 udah selesai berarti dikurang x0. Tapi kalau misalnya masih mengandung nilai s-nya dihabisin dulu, setelahnya baru dikurangi. Oke. Sekarang kalau kita melihat bentuk dari sini ya, sx kurang 2, kalau kita copy dulu ya, saya copy ya bentuk yang ini. Mana ya kalau copy? Saya copy dulu yang ini, saya pindahin yang bentuk terakhir dulu ya. Kalau misalnya L x pangkat 2 itu sama dengan s pangkat 2 x, ada garis atasnya, ini s x0 dikurang x1. Nah, kan kita tadi masih ada fungsi ya, fungsinya itu tadi kalau kita ingat yaitu d pangkat 2x kurang dt kuadrat kurang 3 dx per dt plus 2x sama dengan 2e pangkat 3t. Nah, kita cari dulu nih yang bisa diubah. Yang diubah kan akhirnya kan yang s kuadrat x ini ya, yang ini kita ubah dulu, yang ini menjadi s kuadrat x ini kan dikurang berapa, sx0 nya berapa, sx0 nya masih ingat tadi, masih ingat tadi sx0 nya ketika tadi kan tadi ada tambahan ya, yang sebelumnya ya,
yang ini ya. Ketika T sama dengan 0, X sama dengan 5, dan X per DT-nya sama dengan 7. Jadi, diinformasikan lagi, T-nya sama dengan 0, X sama dengan 5, dx per dt-nya itu sama dengan 7. Nah, ketika kita ngurangi dulu perubahan yang pertama, jadi kita seperti ini ya. X2 ini dikurang Sx0. Sx0-nya ini berapa sih sebenarnya tadi? X0-nya kan sama dengan 5 ya. Karena X0-nya itu kan sama dengan X sama dengan 5. Berarti di sini berarti, sorry, harusnya merah ya. Harusnya merah. Saya ubah dulu. Ini dikurang 5S dikurang X1-nya sama dengan berapa? Nah, X1 sendiri, karena kan seperti ini teman-teman ya. Yang ini untuk bilangan X0, yang ini untuk X1. Karena kan turunan 1, turunan 2 ya. Minus 1, turunan ini ya. X1-nya. Karena kan tadi yang ini, yang untuk S2X ini kan sama dengan S pangkat 2X, min 5S ini S pangkat 0, S-nya tetap S, 5-nya itu dari X sama dengan 5, sedangkan X1-nya ini sama dengan 7, berarti dikurang 7 ya, 7. Nah, ini yang untuk turunan dari 2 pangkat 2X per DT pangkat 2. Sekarang kita coba cari min 3 dx-nya. Saya bedain ya, pakai warna biru. Ini 3 dx-nya tadi. Kan kalau 3 dx tadi, kalau turunan pertama itu berarti cuma Sx strip di atas dikurang X0 ya. Nah, sekarang kita kurangi dulu, ini bilangannya minus 3-nya, kita keluarin karena dia konstanta. Nah, ini kan diubah ya. Ini kan tidak mengandung unsur X-nya, tapi X0-nya kan tetap 5 ya. Ini kan berarti Sx dikurang 5. Sedangkan ini, sekarang saya bikin warna kuning, warna hijau aja ya. Yang ini ya. Yang ini, 2X-nya. Sekarang kita ubah jadi 2 apa? Biar sama semua, karena mengandung unsur X, berarti 2X. Nah, udah kelihatan ya. Xx, turunan dari yang merah ini, min 3dx, yang biru ini, 2x-nya tetap 2x. Sekarang 2e pangkat 3t, kalau kita laplaskan, yang ini, coba ya, masih ada warna lain nggak ya? Kalau misalnya warna lain, takutnya nggak kelihatan ya. Mudah-mudahan kelihatan di kalian. Ini tuh kalau 2, kalau dilaplaskan kan 2 per S kurang 3 ya. S kurang 3. Udah, kita tulis secara normal aja dulu. Kalau kita jumlah semuanya, berarti kan kayak gini ya. S pangkat 2, X kurang 5S kurang 7 minus 3 SX ini plus 15 ya. Plus 15 plus 2X ini sama dengan 2 per S kurang 3. Pertanyaannya adalah gimana cara mengubah bilangannya menjadi bilangan kesatuan Laplace ya. Kita gabungkan dulu semua yang mengandung X ya. Ini S pangkat 2 X dikurang 3S X ditambah 2X. Sekarang kita pisahkan lagi yang mengandung unsur S dan 5. Ini kan min 5S. 5S ini plus berapa ya? Minus 7 ini, minus 7 tambah 15 berarti plus 8 ya. Sama dengan 2S kurang 3. Sekarang teman-teman tinggal ubah. Sekarang kita keluarkan unsur S-nya. Unsur S-nya itu berarti kayak gini ya. Unsur S kuadrat kurang 3S plus 2 dikali 3X. Ini tinggal kita ubah.
Ini sama dengan 2 per S kurang 3 minus 5S nya kita pindah jadi plus 5S, ini plus 8 ya, jadi plus 8. Oke, ini nggak muat gambarnya, sekarang kita pindahin di gambar sebelah. Nah, kita udah punya yang ini, S kuadrat kurang 3S plus 2 kali X ini sama dengan 2S. Oh sorry, ini kan nilainya cuma 2S ya, ini 2 per S kurang 3, nah plus 5S kurang 8, kalau kita bagi semuanya jadi kayak gini ya. X ketika kita ubah Laplace-nya berarti S pangkat 3 ini sebenarnya kita bisa ubah jadi satuannya itu jadi seperti ini ya. S kurang 1 S kalau difaktorisasi ya, X kurang 2. Berarti nanti ketika kita udah mau ubah, kalau kita sederhanakan yang di atas ini 2 plus 5 S pangkat 2 kurang 23 S dikurang 8 ya. Kalau ditanya Pak ini dari mana sih? Ini hasil pembagian S kurang 3. Sekarang kalau misalnya S nya udah pada pindah, berarti kan sekarang kayak gini ya. X aksen 2 plus 5S kurang plus, sorry, yang ini kan 24 ya, ini harusnya 24 nilainya, ini minus 20 plus 24 kan tambah 2 26 ya. Nah, ini kan berarti saya ubah dulu, 5S kuadrat kurang 23S plus 26, tinggal kita susun pindahin yang ini, S kurang 1, S kurang 1, S kurang 2, S kurang 3. Nah, jadi deh yang untuk tahap 1. Tahap keduanya, teman-teman sekarang dibagi parsial lagi nih. Parsial caranya, ini kan 5S angka 2 kurang 23S plus 26 S kurang 1 S kurang 2 S kurang 3. Oke, sebenarnya kalau kalian mau nyelesain pakai software ya silahkan, cuma nanti yang tahap pertama ini yang harus kalian kerjakan nanti, dan waktunya berbatas cepat, jadi bukan hanya kemampuan komputasi kalian nanti akan saya rancang soalnya di mana memang nanti soalnya itu memaksa kalian berpikir sebenarnya. A S kurang 1 plus B S kurang 2 plus C S kurang 3. Nah, ini kan baru mencari nilai X-nya, belum dilaplaskan. Misal nih, kalau kalian nanti nemu, misalnya nilainya berapa gitu ya. Misalnya saya coba kerjakan, kalau misalnya saya punya 5S pangkat 2 kurang 23S plus 26 sama dengan tadi A S2 kali S3 tambah B S kurang 1 kali S kurang 3 tambah C S kurang 1 S kurang 2. Nah, nilai A nya berapa, B nya berapa, C nya kalau kita udah cari sebenarnya udah dapat ya, nilainya sebenarnya kayak gini ya. X ini sama dengan 5S kurang 2 kurang 23S plus 26 plus S kurang 1 S kurang 2 S kurang 3 itu sama dengan ini 4 kurang S kurang 1 plus
1 S kurang 3 plus 0. Oh sorry, ini 0 sorry, yang ini ya, 0 S kurang 2 plus 1 S kurang 3. Jadi unsur nilai akhirnya yaitu X nya itu adalah berapa? 4 kurang S kurang 1 plus 1 plus S kurang 3. Kalau Laplace inverse-nya berarti Laplace-nya berapa? Sorry, ini bukan inverse ya, ini balikin lagi ya. 4E pangkat T plus berapa? E pangkat 3T. Jadi itu adalah hasil akhirnya. Langkah pertama sebenarnya yaitu mendefinisikan fungsinya dulu ya. Fungsinya, habis itu membagi bentuk integralnya. Yang paling utama itu sebenarnya transformasi integralnya sih. Kalau kalian bisa nemu misalnya berapapun integralnya, jadi kalian udah gampang gitu nanti untuk mencari gitu berapapun nilai integralnya. Setelah itu baru mencari nanti solusi-solusi lainnya gitu. Menarik sih sebenarnya kalau misalnya kalian berapapun ordernya ya sebenarnya. Misalnya nanti berapapun order yang bisa kalian dapatkan, misalnya kalau ordernya sampai order pangkat 3, order pangkat 2, nah ini yang harus diperhatikan. Oke, sekarang kalau ditanya tugasnya, saya tambahin aja ya. Tugas buat teman-teman biar agak ringan ya. Tugas buat teman-teman saya kasih aja ya biar ringan ya. Ini yang buat tugas keduanya. Ini tugas kedua. Nanti mungkin berbatas waktu sampai jam 6 sore aja. Dan saya nggak akan publish soalnya di Google Class ya, hanya langsung tombol untuk assignment-nya. Jadi yang untuk tugas 2 ini teman-teman ngerjain nilainya ini X ini order 2 ya, 2 kurang 7 X ini ada order 1 plus 12 X sama dengan 2, di mana T sama dengan 0 dan X sama dengan 1 dan X satunya ini sama dengan 5. Oke, jadi seperti itu nantinya. Sekarang untuk materi tambahan persamaan simultan ya. Persamaan simultan ini hampir mirip sih dengan persamaan order 1 dan order 2, tapi persamaan simultan ini erat kaitannya nanti kalau kita mengerjakan ini ya, persamaan diferensial simultan ya. Persamaan diferensial simultan. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti punya E aksen kurang X sama dengan E pangkat T, ini X aksen tambah Y sama dengan E pangkat min T, dimana T nya sama dengan 0, X sama dengan 0, dan Y nya sama dengan 0. Pertama-tama kan kita diminta untuk menyelesaikan ya.
menyelesaikan persamaan diferensial simultan ini. Simultan ini kalau misalnya nanti ada dua gelombang yang akan diselesaikan kedua macam energi sih ya, kalau misalnya dibahas energinya ya. Jadi kalau misalnya kita punya kayak gini, kita turunkan dulu. Yang pertama yang ini ya, kita turunkan. Itu bentuknya pasti kayak gini. SY kurang Y0 dikurang sendiri ya, E pangkat T berarti 1 S kurang 1. Sedangkan yang ini kan yang kedua kan bentuknya kayak gini ya, S pangkat X kurang X0 kurang tambah ya, ini kan Y aksen ya, Y aksen sama dengan super S plus 1. Nah, yang menarik kan tadi pertanyaan kalau kondisi T sama dengan 0, X sama dengan Y dan sama dengan 0. Berarti kan ini kan sama dengan X0 ya, X0 sama dengan 0, ini Y0 sama dengan 0. Berarti kan bisa ketahuan ya, berarti kan X0 sama dengan 0, Y0 sama dengan 0, berarti ini kan sama dengan 0 semua ya. Nanti bisa langsung ditulis SY ini garis, berarti Y0 nya ini dihilangkan ya, berarti S kurang aksen sama dengan super S kurang 1, sedangkan ini S yang sebenarnya ini tambah Y ada garis lurusnya super S plus 1. Nah, yang menarik di sini kita bisa menyelesaikan dengan persamaan aljabar. Dengan persamaan aljabar ini kita akan menyelesaikan SYX-nya sama dan X Y2-nya. Nah, misalnya seperti ini. SY aksennya nanti ini kan SY aksen kurang X ini sama dengan super S kurang 1, sedangkan SX plus Y ini sama dengan super S plus 1. Kita selesaikan persamaan ini, kita ganti nilai X dan nilai Y nya. Andai misalnya ya kita substitusi nih nilai Y nya, nilai Y kita akan ganti ya, nilai Y kita akan ganti menjadi seperti ini. SY aksen itu kan tadi yang kita ketahui kalau misalnya kita hilangkan beberapa model, contohnya seperti ini, SY ini kurang X ini sama dengan super S kurang 1. Kalau misalnya kita turunkan lagi ya pengganti nilainya, kalau misalnya Y nya tadi kita udah dapat nilainya, ini S Y aksen plus S2 X ini sama dengan S plus 1. Nah, dimana nanti S plus 1 nya nanti kita kalkulasi ya, kalkulasinya ini berapapun nanti nilai-nilai yang bisa dihasilkan. Oke, something bother me, kita cari dulu, takutnya ini ada yang nyerang gitu serangga pada saat ngajar. Seandainya teman-teman nanti cara ini ya, kali silang aja ya nanti untuk mencari ya. Nanti kita akan dapat persamaan diferensialnya nanti nilai XY aksen sama XY aksen nanti kalau dicari nanti SY aksennya S1 nya berapa, nanti kita udah langsung dapat di sini kan S kuadrat plus 1 ini X sama dengan 2S plus 1 kurang super S kurang 1 sama dengan S kurang 2 pangkat 2 kurang 2S kurang 1. Ini S plus 1 S kurang 1. Pak, bingung Pak, gimana sih cara mengubahnya jadi tiba-tiba jadi seperti ini gini, SY tambah S kurang X sama dengan S plus 1 kali silangnya ini persamaan aljabranya.
Aljabarnya itu kalau misalnya kalian gabungin gitu, ganti nilai X. Jadi kalau misalnya X itu sama dengan berapa, X-nya sama dengan berapa, kalian ganti gitu, X-nya gitu. Jadi seandainya kalian kalau misalnya udah ini ya, udah bisa ini perubahan yang ini, nanti kalau misalnya kalian yang ini udah bisa ngubah bilangannya, saya nggak usah terlalu detail menjelasin ke kalian. Kalian nanti yang akan coba nanti persamaan simultan ini nanti, karena dua persamaan yang akan kita gabungkan, habis itu kita eliminasi untuk menghasilkan nanti persamaan Laplace. Oke, saya tambahkan dulu sampai terakhir tadi. Ini kan nilai X-nya tadi kita pindahkan yang S kurang satunya tadi ya. S pangkat 2 kurang 2S kurang 1. Ini S kurang 1, S plus 1, S kuadrat plus 1. Kalau dilaplaskan kan udah kelihatan ya nanti unsur-unsurnya ya. Unsur-unsurnya itu kan nanti kayak gini ya. A, ini S kurang 1 plus B, S plus 1, C, berapa? CS plus D plus S kuadrat plus 1. Nah, ketika nanti mencari unsur koefisiennya, nanti kita dapatkan seperti ini ya. Untuk X-nya sama dengan A-nya itu sama dengan 1/2 dikali 1/, ini 1, ini plus B-nya juga itu sama dengan 1/2, ini 1/S plus 1, dan C-nya itu nanti ini CS plus D-nya itu 1S ya, S plus 1 plus S kuadrat plus 1. Jadi kalau kita laplaskan X-nya nanti kan kita ubah, ini kan 1/2 E pangkat T plus 1/2 E pangkat minus T plus S plus 1, S plus T nya berapa? S plus T, S cos T nya berapa? Cos T plus sin T. Jadi cos T plus sin T. Perlu saya ingatkan, ini kayaknya nanti jadi bahan utama buat ujian akhir semester ya. Karena nanti unsur Laplace ini kalian harus diminta otomatis ya, yang ini simultan ini persamaan simultan masuk di UAS. Oke, itu aja dari saya. Sekian dari saya materi yang untuk hari ini. Silahkan nanti dikerjakan tugas 1 dan 2-nya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.